Ayo kita pergi ke sisi Mickey. Ini adalah hari ketiga pertandingan. Dia telah memuaskan dahaganya dengan air hujan yang telah dia kumpulkan. Bahkan tidak ada sedikit pun air di sekitar kamp yang dia dirikan. Dia akan mati kehausan jika terus begini. Jadi misi hari ini adalah menjelajahi daerah itu. Setelah beberapa ratus meter berjalan di sepanjang punggung bukit, tapi tanahnya kering seperti gurun. Aku bahkan tidak melihat air. Ini sudah dari pagi sampai sore. Tepat ketika Mitch hampir menyerah, tiba-tiba dia mendengar suara air mengalir deras di danau. Dari pengalamannya selama bertahun-tahun, dia memutuskan bahwa pasti ada air tawar di sana. Tapi bagaimana cara mencapainya? Setelah duduk di tempat yang sama selama setengah jam, Richie berencana membuat rakit dan berenang menyeberangi danau. Pertama, ia mengumpulkan ranting-ranting muda dan membungkusnya dengan terpal. Hasilnya adalah sebuah alat pengapung sederhana. Mickey menanggalkan pakaiannya dan menarik perahu itu ke dalam air. Perahu itu sangat mengapung. Tidak ada risiko jatuh ke laut. Mickey dengan hati-hati mencapai sisi lain danau. Persis seperti yang dia harapkan. Ada aliran air tepat di atas tanah. Melihat air yang segar dan tawar, Mickey memutuskan untuk memindahkan kemahnya langsung ke sini. Setidaknya butuh waktu 2 jam untuk bolak-balik. Akhirnya, dia mendapatkan semuanya di sini sebelum gelap. Mumpung masih ada sedikit cahaya yang tersisa, kita harus mendirikan tempat berteduh. Ini masih berupa kerangka segitiga sederhana. Lalu kami memasang waterproofing di atasnya. Jika terjadi hujan lebat, kami harus menaruh lapisan perlindungan lain di atasnya. Setelah semua itu, Mickey membuatkan dirinya sepanci air. Mickey membuatkan sepanci air untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Dia membayangkan sedang minum sup daging sapi. Seolah-olah semua kerja keras seharian telah lenyap. Ayo, Joe. Ketika dia terbangun, dia menyadari bahwa dia sedang berlomba. Karena hujan turun setiap hari selama beberapa hari terakhir, kelembapan telah mencegahnya untuk membuat api. Dia ingin pergi ke sungai untuk mencari protein. Namun saat ia berbalik, dia hampir ketakutan dengan pemandangan di depannya. Di seberang sungai, ada seekor beruang hitam seberat beberapa ratus pon yang sedang mencari makan. Beruang itu tampaknya belum menyadarinya, tetapi sebelum beruang hitam itu menemukannya, Joe justru berinisiatif untuk menyapanya. Ketika beruang itu mendengar suara itu, ia langsung waspada. Melihat pemuda ini yang tidak takut mati, dia tidak memberikannya kesempatan untuk berpikir 2 kali. Sebaliknya, ia terus berjalan menuju kemah Joe. Joe hampir ketakutan setengah mati. Saudaraku, saya hanya menyapa Anda. Anda tidak bisa bercanda tentang hidup Anda. Dengan tergesa-gesa, Joe berlari kembali ke kamp. Mengingat beruang-beruang itu tidak akan berhenti begitu saja. Dia tidak ingin didatangi beruang hitam di tengah malam. Jadi Joe mengemasi tasnya dan menuju ke seberang sungai untuk mencari tempat perkemahan yang baru. Setelah berjalan di sepanjang sungai selama setengah jam, dia menemukan tempat yang bagus. Tidak hanya itu relatif datar, dan juga menghadap ke laut. Yang paling penting adalah Anda bisa mendapatkan banyak makanan laut langsung dari pintu gerbang. Dia tidak perlu khawatir mencari makanan. Dia kelelahan setelah berlari sepanjang hari ini. Joe segera mengumpulkan setumpuk kunang-kunang untuk menyiapkan makanan yang enak untuk dirinya sendiri. Tak terasa, hari sudah memasuki hari keempat. Joe bangun pagi-pagi sekali dan mendapati batu apinya hilang. Itu bukan kabar baik. Dia memikirkannya. Dia pasti telah menghilangkannya kemarin saat menyalakan api. Dia mencari di sekitar area tersebut selama berjam-jam, namun pada akhirnya, dia tidak bisa menemukannya. Tanpa sumber api, sulit untuk bertahan hidup di hutan belantara ini. Api kemarin masih menyala. Selama dia terus menyalakan api, dia bisa bertahan hidup selama beberapa hari lagi. Pada akhirnya, dia bahkan tidak memikirkannya, dia hanya menghubungi nomor program. Kita pasti bertanya-tanya, apakah ia sengaja mencari alasan untuk mundur dari acara tersebut. Saat helikopter perlahan-lahan tiba, tim penyelamat juga merasa agak sulit dipercaya. Di depan kamera, Joe tidak peduli dengan pendapat orang tentang dirinya. Mungkin dia tidak benar-benar siap dan itulah alasannya untuk mengundurkan diri. Akhirnya, dia mengepak tasnya. Joe sangat senang bisa pulang dengan helikopter. Datang ke sisi Vini, dia bangun pagi-pagi sekali dan menemukan sesuatu. Seekor burung laut tergeletak di tanah di tepi danau tidak bernapas. Orang lain pasti akan membawanya kembali ke perkemahan untuk disantap. Namun menurut Vini, bukanlah ide yang baik untuk memakan hewan yang sudah mati tanpa mengetahui alasannya.
Selain itu, dia belum lapar. Dia tidak berpikir itu sepadan dengan risikonya. Jadi dia membuangnya ke danau. Melihat itu sudah hari keempat di sini. Vini masih belum menemukan tempat yang cocok untuk membangun tempat berteduh. Tempat dia menginap beberapa hari yang lalu sudah tidak bisa dihuni lagi karena air pasang. Vini harus mencari tempat tinggal baru. Setelah sekian lama berada di pegunungan, dia akhirnya menemukan tempat yang bagus. Tapi menurut jejak hewan di sekitarnya, ini adalah tempat di mana beruang hitam aktif. Orang normal akan mencari tempat lain, tapi Po tidak berpikir demikian. Dia berpikir bahwa jika dia membangun tempat berlindung di sini, beruang-beruang itu akan meninggalkan wilayah mereka. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Pada malam hari, saat para peserta lain bersiap-siap untuk beristirahat, Vini sedang mengintai di sekitar perkemahan sendirian. Namun saat dia berjalan, tiba-tiba dia dihadang oleh seekor beruang hitam. Hal ini membuat Po ketakutan. Dia berlari menuju Kam tanpa menoleh ke belakang. Dia pikir dia akan aman di sarangnya. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara ranting-ranting pohon terinjak. Sepasang mata besar dan berkilau berada di luar perkemahan. Vini tidak punya waktu untuk berpikir dan langsung menghubungi nomor telepon acara tersebut. Namun pada malam hari, helikopter dan kapal pesiar tidak dapat mencapai perkemahan. Tim penyelamat harus berkendara sepanjang malam, sambil memastikan keselamatan Po melalui walkie-talkie, sambil tancap gas dan menuju hutan. Sementara itu, beruang telah menemukan rumah Po. Di luar, dia dengan hati-hati menyelidiki alien itu. Saat ini, Po sudah merasa kesal. Dia meringkuk di sarangnya, menggigil. Sesampainya di lokasi trekking, tim penyelamat menggunakan semprotan beruang dan menuju ke arah Po. Mereka tidak melakukan kontak dengan Po selama lebih dari 1 jam. Semua orang mengira Po sudah mati. Namun ketika mereka sampai di pantai, tiba-tiba mereka melihat api yang bersinar terang di kejauhan. Tidak mengherankan, Po lah yang menyalakan suar itu. Itu adalah pengalaman yang mendebarkan. Kedua tim sekarang merasa jauh lebih santai. Tidak masalah apakah mereka memenangkan perlombaan atau tidak. Vini hanya ingin pulang dan segera keluar dari sini. Akhirnya, dengan bantuan tim penyelamat, dia keluar dari tantangan. Ini baru hari kelima dan sudah ada 4 kontestan yang tersingkir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah benar ada kontestan yang dimakan beruang? Kita lihat saja nanti.